Shalom keluarga damai, kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera 4 Oktober 2022. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan dan pertolongan daripada Tuhan yang terus nyata di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau sekali lagi duduk di bawah kaki salib-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan sendiri berbicara kepada setiap kami, memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Yohanes 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan firman Tuhan kita hari ini adalah iman mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara, percaya pada Yesus adalah pekerjaan Allah, bukan hanya keputusan manusia jika kita melihat di ayat yang pertama. Ketika manusia percaya kepada Yesus, saat itu ia dilahirkan dari Allah. Kata kerja dilahirkan pada ayat yang pertama dipakai dalam bentuk pasif bukan aktif. Di sini terlihat hubungan yang tak terpisahkan antara tindakan manusia untuk percaya dan karya Allah melahirkannya menjadi anak-anak Allah yang pertama adalah akibat dan tanda dari yang kedua. Dilahirkan menjadi anak-anak Allah berarti dipersilahkan masuk ke dalam relasi kasih. Relasi kasih dengan Allah melalui Yesus inilah yang mendorong kita untuk mengasihi saudara seiman. Bukti seseorang mengasihi Allah adalah mengasihi saudara seiman. Mengasihi saudara seiman berarti mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam ayatnya yang kedua. Yohanes menghubungkan 3 hal sekaligus, yakni mengasihi Allah, melakukan perintah Allah, dan mengasihi saudara seiman. Yang ketiganya harus ada di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Untuk melaksanakan ketiga perintah ini sekaligus ada langkah-langkah yang harus kita tempuh, kita perhatikan dan kita pahami. Yang pertama, sifat perintah Allah. Perintah Allah tidak berat karena beban yang diberikan kepada kita tidak melebihi kemampuan kita. Yang kedua, iman kita. Orang percaya mampu melakukan perintah Allah karena ia memiliki iman yang mengalahkan dunia. Memiliki iman berarti memiliki relasi dengan Yesus sebagai anak Allah. Tuhan Yesus telah mengalahkan musuh manusia yang paling ditakuti, yaitu kematian. Logikanya Bapak Ibu Saudara, jika kematian dapat dikalahkan oleh Yesus Kristus, apalagi hal-hal lain yang ada di dunia ini. Seandainya saat ini kita berada dalam berbagai penderitaan, berbagai kesusahan dan pergumulan yang berat, bersyukurlah. Mengapa Bapak Ibu Saudara kita perlu bersyukur? Karena iman yang kita miliki adalah iman yang mengalahkan dunia. Kita dilahirkan kembali membuat kita menjadi anggota keluarga Allah. Dan selain mengasihi Allah, kita pun mengasihi sesama kita yang juga dilahirkan kembali oleh Allah. Mereka menjadi saudara kita dalam Kristus tanpa memandang ras, bahasa, budaya, strata ekonomi, atau pendidikan. Maka kita selayaknya tidak membedakan orang berdasarkan hal-hal tersebut, melainkan memandang mereka sebagai orang-orang yang sudah sama-sama diselamatkan oleh Tuhan. Meskipun memang di antara kita terdapat perbedaan, kita dapat tetap saling mengasihi karena kita berasal dari keluarga yang sama, yaitu keluarga kerajaan Allah. Tujuan persekutuan Kristen adalah untuk kita bisa saling menguatkan dan saling mendoakan. Mari Bapak Ibu Saudara,
kita sungguh-sungguh bersama-sama bergandengan tangan, saling menguatkan sehingga sungguh iman kita memampukan kita untuk menjalani kehidupan setiap kita. Di tengah-tengah tantangan kehidupan ini, kita tetap terus bergantung kepada Tuhan dan tetap mengasihi sesama dan tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih Tuhan yang besar memberikan kami kesempatan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Siapakah kami ya Tuhan? Kami hanyalah budak-budak dosa yang sebenarnya layak untuk menerima hukuman mati. Tetapi Engkau memandang setiap kami dan Engkau mengangkat setiap kami menjadi anak-anak Tuhan. Engkau rela menyelamatkan setiap kami dan menebus dosa kami, sehingga kami menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Oleh sebab itu ya Tuhan, jangan biarkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan ini kami biarkan dan kami sia-siakan. Kami mau hidup sungguh-sungguh di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami mau mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kalau saat ini kami sedang mengalami pergumulan, mengalami tantangan hidup yang begitu berat, mari Tuhan kuatkan iman kami. Karena kami percaya ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kami lebih daripada pemenang. Kami memiliki Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kami, yang sanggup untuk membawa kami kepada jalan keluar dan memampukan kami untuk melihat bahwa segala rencana yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami pun juga mau belajar untuk kami mendoakan, memperhatikan, mendukung dan menguatkan saudara-saudara seiman kami. Sehingga sungguh kasih Tuhan yang besar itu bisa kami pancarkan melalui kehidupan kami. Kami mau berdoa kiranya di dalam tubuh Kristus, di dalam keluarga damai secara khusus, kami rindu ya Tuhan, kasih Tuhan terus nyata di antara setiap kami. Memampukan kami untuk bisa saling mengasihi dan menyatakan kasih Allah di tengah-tengah keluarga damai ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.